Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Catur Pamungkas dari Fakultas Fisip Ilmu Politik. Di sini di mata kuliah dasar-dasar logika ini adalah untuk sebagian tugas dari beliau Bapak Adib mengenai teori kebenaran tentang teori koherensi dan teori korespondensi. Teori koherensi, teori kebenaran koherensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain, seperti sebuah percepatan terdiri dari konsep-konsep yang saling berhubungan di masa gaya dan kecepatan dalam fisika. Teori koherensi pada kenyataannya kurang diterima secara luas dibandingkan teori korespondensi. Teori ini punya banyak kelemahan, dimulai ditinggalkan misalnya astrologi mempunyai sistem yang sangat koheren, tetapi kita tidak menganggap astrologi benar. Kebenaran tidak hanya berbentuk oleh hubungan antara fakta atau realitas saja, tetapi juga hubungan dan pernyataan-pernyataan itu sendiri. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar apabila konsisten dengan pernyataan-pernyataan yang terlebih dahulu kita terima dan kita ketahui sebenarnya. Teori korespondensi yang kedua ini, teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika korespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh sesuatu pendapat dengan fakta. Suatu proporsi ada benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dengan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang paling awal sehingga dapat digolongkan ke dalam teori kebenaran tradisional karena Aristoteles sejak awal sebelum abad modern, masyarakat kebenaran pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya. Kesukaran utama yang didapatkan dari teori korespondensi adalah pertama, teori korespondensi memberikan gambaran yang menyesatkan dan yang terlalu sederhana mengenai bagaimana kita menentukan suatu kebenaran atau kekeliruan dari suatu pernyataan. Bahkan seseorang dapat menolak pernyataan sebagai suatu yang benar didasarkan dari suatu latar belakang kepercayaan masing-masing. Teori yang kedua, korespondensi bekerja dengan ide bahwa dalam mengukur suatu kebenaran kita harus melihat setiap pernyataan satu persatu. Yang ketiga, kelemahan teori kebenaran korespondensi ialah munculnya kekhalifahan karena kurang cermatnya penginderaan atau indera tidak normal lagi. Di samping itu, teori kebenaran korespondensi tidak berlaku pada objek atau bidang non-empiris atau objek yang tidak dapat diinderai. Kebenaran dalam ilmu adalah kebenaran yang sifatnya objektif. Ia harus didukung oleh fakta-fakta yang berupa kenyataan dalam pembentukan objektifnya ya. Kebenaran yang benar-benar lepas dari kenyataan subjek. Oke, terima kasih. Itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.